Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10 dari Farmasi Klinis dan Komunitas, dan juga anak-anakku sekalian dari kelas 10 Nautika Kapal Niaga. Nah, berjumpa lagi dengan Bapak anak-anak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Bapak harap semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Nah, sekalian, sebelum Bapak mulai untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, Bapak mau tanya dulu. Nah, bagaimana untuk sholatnya hari ini? Apakah sudah dilaksanakan? Sholat subuh, sholat zuhurnya sudah? Dan apakah kalian sudah menambahkan juga untuk sholat duhanya? Ayo jujur, siapa yang hari ini belum sholat subuh? Ayo. Nah, anak-anak, karena kita juga semakin dewasa, kita sudah balik juga. Jadi Bapak harap semuanya bisa menjalankan kewajiban sholat 5 waktu dengan baik dan tepat waktu ya anak-anak ya. Baik anak sekalian, kita lanjutkan untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya doakan juga anak-anak sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Nah, anak sekalian, tibalah kita memasuki pembelajaran pertama untuk mata pelajaran PAIBP di kelas 10 ini. Nah, masih ingat untuk bab pertama temanya apa anak-anak? Oke, dibuka catatannya ya. Baik, tema yang pertama adalah aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan membahas mengenai Asmaul Husna anak-anak pada siang hari ini. Siapa yang sudah hafal Asmaul Husna? 99? Bener udah hafal ya? Oke, terima kasih. Langsung saja kita melanjutkan untuk peta konsep dari bab 1 ini. Temanya aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Peta konsepnya mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asma Al-Husna. Kemudian ada Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, kemudian Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Diketahui dan diperolehnya sikap dan perilaku mulia apa saja? Al-Karim, pribadi yang dermawan. Al-Mu'min, pribadi yang jujur dan amanah. Al-Wakil, pribadi yang tawakal. Kemudian Al-Matin, pribadi yang tangguh. Al-Jami, pribadi yang toleran. Dan kemudian Al-Adl, pribadi yang adil. Dan Al-Akhir, pribadi yang bertakwa. Nah, anak-anak, itu adalah peta konsep dari bab 1 kita dengan tema aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk pembahasannya. Tadi sudah peta konsep. Nah, selanjutnya kita langsung memasuki ke subbab, yakni memahami makna Al-Asma'ul Al-Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan juga Al-Akhir. Nah, anak-anak, siapa yang udah tahu pengertian dari Asmaul Husna? Siapa? Oke, pengertian Asmaul Husna atau Al-Asmaul Al-Husna. Al-Asmaul Al-Husna terdiri dari dua kata, yaitu Asma dan Husna. Asma yang berarti nama-nama. Nah, ini jamak ya anak-anak ya. Kalau mufradnya itu ismun atau nama, satu nama. Kalau asma ini nama-nama atau beberapa nama. Dan al-husna yang berarti baik atau indah. Jadi al-asma'u al-husna adalah nama-nama yang baik lagi indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian dari Asmaul Husna menurut bahasa dan istilah. Oke, kemudian selanjutnya adalah dalil tentang Al-Asmaul Husna. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Al-ayat yang artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka perbuat atau lakukan. Al-Quran Surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Baik anak-anak, itu tadi adalah dalil dari Al-Quran mengenai Asma'ul Husna. Dalil yang berikutnya adalah dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'ah wa tis'in isman mi'ah illa wahida min ahsaha dakhala jannah, rawahu al-Bukhari. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anak, dari hadis ini kita mengetahui bahwa hikmah atau keutamaan dari orang yang bisa menghafalkan Asmaul Husna itu apa? Masuk surga. Nah, anak, itu berikutnya kita lanjutkan untuk memahami makna Asmaul Husna satu persatu yang kita sebutkan tadi, seperti Al-Karim, Al-Mu'min, kemudian Al-Matin, Al-Adl, Al-Akhir, dan juga ada Al-Mu'min, ya anak-anak ya. Al-Jami' maksud saya. Baik, harap diikuti dengan seksama ya anak-anak ya. Oke, yang pertama adalah Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Shadaqallahul azim. Ayat artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Al-Quran Surah Al-Infitor ayat ke-6. Berikutnya kita lanjutkan Al-Mu'min. Secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Mu'min artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Nah, itu anak-anak ya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahum illaman wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim, yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak memperdulikan iman mereka dengan syirik, maksudnya tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 82. Ketika kita menyeru dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya Al-Mu'min, berarti kita memohon diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana, dan siksa. Berikutnya kita lanjutkan ya anak-anak ya. Al-Wakil, yang mengandung arti maha mewakili atau pemelihara.
Al-Wakil yang maha mewakili atau memelihara yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, anak itu yang namanya Al-Wakil ya, pemelihara atau mewakili. Jadi Allah itu memelihara semua makhluknya dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun akhirat. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil." Shadaqul azim, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat ke-62. Nah, itu tadi pengertian dari Al-Wakil, maha memelihara, maha mewakili. Kita lanjutkan Al-Matin, yang artinya maha kukuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Nah, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Shadaqul azim, artinya sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Al-Quran Surah Az-Zuruf ayat 58. Nah, anak-anak, Al-Matin itu artinya maha kukuh ya anak-anak ya, maha sempurna dalam dan kekuatannya. Jadi Allah itu kukuh dalam kekuatannya kayak gitu. Kita lanjutkan berikutnya anak-anak. Al-Jami' yang artinya maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Misalkan kayak nanti ketika semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad SAW ini akan dibangkitkan dari alam kubur. Nah, mereka semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu tempat. Tempat apa anak-anak? Ya, padang mahsyar. Nah, itu Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad." Shadaqul azim, artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari itu yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyalahi janji. Al-Quran Surah Al-Imran ayat ke-9. Nah, itu kita lanjutkan berikutnya. Al-Adl yang artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Dengan demikian tidak mungkin keputusan Allah itu salah. Nah, itu al-adl artinya maha adil. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم." Artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 115. Nah, anak-anak, itu tadi ada pengertian dari Al-Adl yang artinya maha adil. Berikutnya adalah, nah ini yang terakhir ya anak-anak, yang ketujuh, Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu apapun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya.
Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Surahul Alim artinya, Dialah yang maha awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Nah anak-anak, itu tadi adalah pengertian dari al-akhir. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk pembelajaran kita saya cukupkan. Jadi itu tadi kita sudah belajar mengenai dari awal pengertian Asmaul Husna sendiri itu apa. Kemudian ada dalil dari Al-Quran dan hadis mengenai Asmaul Husna. Kemudian juga kita sudah belajar 7 Asmaul Husna artinya apa. Kemudian dalil dari Al-Quran juga apa. Sampai ke pembahasannya juga sudah kita sampaikan. Untuk tugas kalian, silakan tuliskan contoh sikap perilaku yang mencerminkan dari ketujuh Asmaul Husna tersebut. Masing-masing satu contoh sikap saja. Kalian boleh cari dari hasil browsing atau buka juga dari e-book yang sudah saya share, itu semua sudah ada di situ. Silakan ditulis di buku tulis yang rapi, dikasih nama, tanggal, kelas, dan juga tugasnya. Tugas PAIBP kayak gitu anak-anak ya. Difoto dan diupload di Google Classroom yang sudah tersedia. Tugasnya dikerjakan dengan rapi, dengan baik. Pesan Bapak terakhir, tetap jaga kondisinya, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Baik anak-anak, terima kasih untuk belajar kita pada siang hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Insya Allah minggu depan kita ada ulangan harian untuk PAIBP ini ya anak ya, karena bab 1 ini sudah selesai. Itu saja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap salam sehat, oke anak-anak ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.